Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Losen tidak tahu metode apa yang digunakan bocah itu untuk memproyeksikan jiwanya ke kota kecil ini. Namun sehubungan dengan pemandangan aneh di kota kecil berpenduduk ratusan ribu ini, anak laki-laki tersebut menyebutkan cawan spiritual. Jadi dia pasti telah mengendalikan jiwa ratusan ribu manusia sebelum jiwa anak laki-laki itu datang ke sini. Meskipun metode ini tidak hanya sulit dipercaya, tetapi juga sangat kejam. Meskipun perang sekte di wilayah tengah sangat besar, begitu perang sekte pecah, jutaan murid dari kedua sekte akan terlibat, dan kehidupan akan hancur. Dengan mayat berserakan di medan perang, tetapi orang biasa jarang terlibat. Pertama, efektivitas tempur manusia biasa di depan para pejuang mendekati nol. Kedua, pembantaian manusia yang tidak berarti hanya akan menarik terlalu banyak energi jahat yang tidak sebanding dengan keuntungannya. Terlebih lagi, manusia fana ini adalah fondasi dari seluruh wilayah tengah dan banyak jenius yang perlahan-lahan lahir di antara manusia. Jadi mereka adalah landasan pengembangan seluruh wilayah tengah. Lagi pula, wilayah tengah tidak memiliki tanah suci pelatihan super seperti menara dosa di benua naga laut yang dapat mengandalkan akumulasi dari waktu ke waktu dan terus berkembang sedikit demi sedikit. Jika bukan karena sekte dewa jahat, dalam 100 tahun lagi, 1 atau 2 tanah suci mungkin akan lahir di wilayah tengah. Dan dalam 1000 tahun lagi, mungkin ada tanah suci kelas 7 dan beberapa alam laut ilahi yang hebat. Tapi kali ini, sekte dewa jahat berhasil menembus garis bawah, dan mereka tidak memiliki keraguan sama sekali. Melihat anak laki-laki itu memasuki pikirannya, Losen tidak menolak sama sekali, tetapi membiarkan anak laki-laki dalam bentuk jiwa itu masuk ke dalam pikirannya. Apakah Anda sudah menyerah? Prajurit alam kesengsaraan kekosongan seperti Anda di wilayah tengah benar-benar terlalu lemah. Tidak hanya mereka lemah dalam kekuatan, tetapi jiwa mereka juga sangat lemah, sehingga saya tidak bisa membayangkannya. Anak laki-laki itu mencibir. Jelas beberapa prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang telah dia bunuh olehnya sebelumnya melakukan perlawanan, tetapi prajurit di depannya tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Jadi menurut perkiraan anak laki-laki itu, jiwa Loseng hanya akan lebih lemah dari prajurit alam kesengsaraan kekosongan sebelumnya. Sekarang jiwa Loseng melayang dengan tenang di benaknya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau hijau. Lagi pula, jiwa Loseng hanya berjarak 1 garis tipis dari alam jiwa Giok. Adalah alasan mengapa Loseng tidak segera menerobos. Karena King Long meminta Loseng untuk berhenti melatih jiwanya dan menunggu benih jiwanya muncul. Setelah selesai menjadi satu dengan benih jiwa, baru kemudian Loseng bisa menerobos alam jiwa Giok. Namun membuat benih jiwa merupakan masalah yang sangat rumit. Bahkan dengan pengetahuan King Long, kemajuannya sangat lambat. Meski begitu, kekuatan jiwa Loseng jauh melebihi prajurit lainnya, baik itu benua naga laut atau wilayah tengah. Loseng belum pernah bertemu prajurit kedua dengan jiwa alam jiwa perang, bahkan orang yang kuat di alam hidup dan mati. Hal yang sama berlaku untuk orang suci perang di benua naga laut. Loseng memperkirakan bahwa hanya master besar di alam laut ilahi dari tanah suci hati ungu dan tanah suci Tianyu yang dapat memiliki jiwa alam jiwa pertempuran. Adapun tingkat kultivasi anak laki-laki di depannya, Loseng tidak tahu, tapi pasti tidak jauh berbeda. Segera Loseng menunggu anak laki-laki itu masuk ke dalam pikirannya, tapi ketika anak laki-laki itu melihat Loseng, wajahnya yang menyeringnya tiba-tiba menjadi lesu. Ketika anak laki-laki itu melihat tubuh Loseng mekar dengan cahaya hijau, suaranya tiba-tiba bergetar. Di alam jiwa Giok,
Losen tersenyum tipis. Jiwa saya memang lemah, tetapi jiwa Anda bahkan lebih lemah, seperti semut. Begitu kata-kata Loseng jatuh, anak laki-laki itu menyapu dan terbang menjauh dari pikiran Loseng. Bagaimanapun, pertarungan antar jiwa seringkali terjadi dalam sekejap. Ketika anak laki-laki itu melihat jiwa Loseng dekat dengan alam jiwa Gio. Bagaimana dia bisa berhenti sama sekali? Sekarang Anda di sini dan masih ingin pergi. Losen tersenyum sedikit. Kemudian raungan penuh keagungan tertinggi datang dari benak Loseng, dan itu adalah suara gemuruh yang dilontarkan King Long. Apa itu? Wajah anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi yang sangat ngeri. Dia melihat bahwa jauh di dalam pikiran Loseng, sepertinya ada seekor naga raksasa yang muncul, dan seberkas cahaya keluar dari mulut naga itu. Sinar cahaya itu memancarkan daya tarik yang besar, menariknya, sehingga jiwanya terpaku kuat pada tempatnya, tanpa bergerak sama sekali. Segera jiwa Loseng melayang di kehampaan, tapi dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Dia hanya berkata dengan ringan kepada anak itu, "Saya lupa menyebutkan bahwa lawan Anda bukan saya, tapi dia." Begitu kata-kata itu keluar, seberkas cahaya besar segera menyapu anak laki-laki itu ke dalamnya, dan kemudian berguling. Bahkan sebelumnya, roh jahat binatang burung hantu yang kuat, King Long memiliki cara untuk mengumpulkannya. Belum lagi anak ini hanyalah alam jiwa pejuang, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan King Long? Setelah naga hijau menyapu jiwa anak laki-laki itu, dia berkata kepada Loseng, "Jiwa orang ini sangat campur aduk. Itu harus dibentuk oleh kumpulan jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya satu helai jiwanya yang ada di dalamnya." Satu gumpalan jiwa, berarti jiwa lainnya adalah jiwa ratusan ribu manusia biasa di kota Tianyun. Loseng mengerutkan kening. Iya, anak laki-laki ini sepertinya menggunakan metode menggambar jiwa untuk mengumpulkan jiwa, mengeluarkan sebagian dari jiwa setiap orang dan mengumpulkannya melalui jiwanya sendiri, kata King Long perlahan. Loseng mengangguk, kemudian membuka matanya dan perlahan turun menuju Hua Tianming dan yang lainnya. Loseng, apa yang terjadi? Sepertinya saya melihat jiwa itu memasuki pikiran Anda. Mata Hua Tianming adalah yang paling tajam, jadi ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Lagi pula, konfrontasi di tingkat jiwa sangat berbahaya, dan dia tidak tahu apakah Loseng dapat merespon dengan tepat. Saya sudah membunuhnya. Loseng tersenyum tipis dan segera menjawab. Pada saat ini, manusia fana di kota kecil ini membuka mata mereka satu persatu, tetapi kebanyakan dari mereka menutupi kepala dan merasa lesu. Bahkan ada yang langsung pingsan di tanah, karena sebagian dari jiwa mereka diambil dan digunakan oleh anak laki-laki itu. Setelah ditelan oleh naga hijau, jiwa mereka juga dirusak secara bersamaan. Jadi secara alami mereka juga kesakitan saat ini. Untungnya, Loseng tiba. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, bocah itu akan menyedot jiwa ratusan ribu manusia fana ini. Pada saat itu, ratusan ribu orang ini mungkin akan berubah menjadi sekelompok zombie yang berjalan dalam kebingungan. Pada saat yang sama, sekte Rovoid berada 10.000 mil jauhnya dari kota Tianyun. Setelah sekte Dewa Jahat mengalahkan sekte Suling, mereka menetapkan sekte Suling sebagai markas sementara. Di tengah aula utama sekte Suling terdapat meja altar 8 dewa berukuran 1 kaki, dan di tengah meja altar 8 dewa terdapat cermin bagua kecil. Pada saat ini suara berderak terdengar dari cermin bagua, kemudian terdengar suara takan di tengah cermin bagua. Di saat yang sama, jeritan menyakitkan datang dari cermin bagua, dan apa yang muncul di cermin bagua adalah wajah anak laki-laki itu. "Tuan, ada apa dengan Anda?" "Tuan, tunggu sebentar, saya akan pergi untuk mengundang raja ke sini."
Beberapa prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang sedang menunggu di aula dengan cepat terbang. Tuan Wuxin ini awalnya sangat aneh, meskipun apa yang dia proyeksikan di aula hanyalah jiwa, tetapi dengan orang jahat seperti ini, satu nafas lagi sudah cukup. Karena ada sedikit bahaya lagi. Para pejuang alam kesengsaraan kekosongan ini secara alami mencari Juicy, tetapi kenyataannya mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, sosok Juicy muncul di aula. Melihat retakan pada cermin Bagua di atas meja, Juicy juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tuan Wuxin dan bertanya, "Tuan, ada apa?" "Sinar jiwa yang saya proyeksikan melalui cermin Bagua ini telah terbunuh," kata anak laki-laki di cermin Bagua dengan dingin. Juicy juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan kemudian bertanya, "Bahkan jika itu hanya jiwa yang diproyeksikan, dia masih memiliki kekuatan alam jiwa pertempuran. Siapa di wilayah tengah yang dapat membunuh jiwa Anda, Tuan?" "Tidak hanya jiwa orang ini yang sangat kuat, tapi saya juga menemukan rahasia besar." Ada cibiran di wajah anak laki-laki itu. "Oh, rahasia apa yang ditemukan, Tuan?" Juicy juga menunjukkan ketertarikan. "Anda tidak perlu mengetahui hal ini. Saat badai Laut Bintang selesai, saya akan datang ke wilayah tengah secara langsung dan serahkan anak itu pada saya." Ada senyum jahat di wajah anak laki-laki itu dan kemudian wajahnya perlahan menghilang dari cermin Bagua. Mendengar perkataan Tuan Wuxin, wajah Juicy menjadi tidak yakin. Bukan karena Juicy tidak dapat menebak siapa yang dimaksud Tuan Wuxin, hanya generasi muda di wilayah tengah yang dapat memiliki jiwa yang lebih kuat, yaitu Lo Sheng. Namun apa rahasia yang Tuan maksudkan? Lagi pula, Juicy tahu betul asal-usul tuannya ini. Di seberang lautan bintang-bintang yang ganas terdapat benua yang lebih luas. Di benua besar ini pernah ada 7 kerajaan dewa besar serta beberapa ras lainnya. Jika dibandingkan dengan benua ini, wilayah tengah yang luas hanya dapat dianggap sebagai pulau besar. Karena perang dengan klan pembuluh darat, naga, dan 3 dari 7 kerajaan dewa sebelumnya, mereka dihancurkan sehingga membentuk struktur 4 kerajaan dewa utama saat ini. Dan guru yang tidak disengaja ini berasal dari kerajaan dewa yang sama, kerajaan Dayu, dengan gadis suci yang dia temui makam abadi Tianmio dan kelompoknya terakhir kali. Setelah perjalanan terakhir ke Tianmio, Tuan Gong di alam hidup dan mati dari kerajaan Dayu memenuhi janjinya dan memberikan slip giok bagian dalam dari kitab suci 5 racun melalui metode rahasia dan menyerahkannya kepada Wusan. Selama lebih dari 2 tahun, Wusan menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari tulisan bagian dalam dari kitab 5 racun. Adapun gadis suci itu, dia bersumpah di makam abadi Tianmio bahwa dia akan memimpin orang-orang kuat kerajaan dewa untuk menghancurkan wilayah tengah. Namun sangat sulit untuk melintasi lautan bintang yang ganas. Di langit di atas kedalaman laut bintang yang bergejolak, telah terjadi badai laut bintang yang sangat dahsyat selama bertahun-tahun, sehingga wilayah tengah dan 4 kerajaan dewa utama terhalang oleh badai ini. Tapi menurut apa yang dikatakan Tuan ini, meskipun badai ini terus berlanjut, tapi itu pasti akan melemah setiap beberapa tahun. Selama badai laut bintang melemah, gadis suci dari kerajaan Dayu pasti akan keluar untuk menaklukkan langit wilayah utara. Jadi dari sudut pandang ini, Juicy dan kerajaan Dayu bukanlah orang yang sama. Dengan karakter Juicy, dia tidak akan pernah mau menjadi pengikut. Karena ambisinya tidak hanya pada satu wilayah tengah, tetapi bahkan 4 kerajaan besar. Pada akhirnya, Juicy ditakdirkan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Namun sekarang, dia bekerja sama dengan kerajaan Dayu untuk saat ini, dan kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan Juicy juga telah mendapatkan banyak manfaat dari kerajaan Dayu, dan tentu saja dia tidak akan menolak bantuan mereka.
Dan Juicy telah berspekulasi sebelumnya bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di tubuh Lo Sheng. Sayangnya, Lo Sheng terlalu licik. Terakhir kali Lo Sheng diblokir di rawa Yunmeng, tetapi dia masih menyelinap pergi. Yang lebih menyebalkan adalah dia juga mengambil gadis keluarga Si. Kemudian Juicy dan Wusan bekerja sama untuk mengalahkan sekte Suling dan mengirim orang ke Yundian untuk menukar putri keluarga Si dengan pemimpin sekte Suling. Awalnya, dalam pandangan Juicy, ini adalah suatu kepastian. Karena pendeta Kingsu dan sekte Suling yang bermartabat, pemimpin sekte ditukar dengan seorang junior di alam pil ilahi. Belum lagi Nona dari keluarga Si adalah cicit dari pendeta Kingsu. Yang lebih tidak terduga adalah Lo Sheng mengambil Yuan Yin dari Nona keluarga Si. Sehingga pada titik ini, rencana Juicy untuk formasi iblis surgawi telah hancur dan tidak diketahui berapa tahun akan berlalu hingga tubuh ungu Yin berikutnya muncul dan ditemukan oleh Juicy. Lagi pula, Lo Sheng sangat pandai dalam hal dia lakukan, seolah-olah dia adalah musuh Juicy, dan Juicy tidak hanya ingin menyingkirkan anak itu, tetapi juga harus mengambil rahasia di tubuh Lo Sheng dan mengambil keberuntungan Lo Sheng, dan kecepatannya tidak bisa diperlambat. Jika orang kuat dari kerajaan Dayu bergegas, Juicy mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Memikirkan hal ini, Juicy juga merasa bahwa rencananya harus dipercepat. Sedangkan untuk Wusan, dia harus berhenti mengasingkan diri dulu. Pada saat ini di kota Tianyun, Long Sheng dan yang lainnya menyelesaikan misi pertama, tetapi apa yang disebut formasi teleportasi tidak ditemukan di sini. Kota Tianyun ini awalnya adalah sebuah biro yang diatur oleh sekte dewa jahat untuk menjebak dan membunuh kesengsaraan kekosongan dalam aliansi. Lagi pula, Lo Sheng tidak peduli apakah dia bisa menyelesaikan tugasnya atau tidak. Faktanya, dia masih khawatir ketika dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, karena dia juga khawatir tentang Neng Yudi. Meskipun Neng Yudi telah menerobos alam hidup dan mati, tidak ada yang bisa menemukannya ketika dia keluar sendirian di hari itu. Damai Zeren mengikuti Neng Yudi dan bergegas keluar, tetapi dengan kecepatan Damai Zeren, bagaimana dia bisa melacaknya? Karena Neng Yudi menghilang di cakrawala dalam sekejap mata, dan hingga saat ini belum ada kabar dari Neng Yudi. Dan apa yang membuat Lo Sheng khawatir adalah Neng Yudi akan masuk ke markas besar sekte dewa jahat sendirian. Jelas dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Wusan dan Juicy. Karena kita belum menemukan susunan teleportasi, kita harus kembali dan melapor, kata Hua Tianming kepada Lo Sheng. Meskipun mereka keluar kali ini tampaknya sangat mulus dan mereka bahkan memecahkan cangkir roh yang diatur oleh anak laki-laki itu. Tetapi jika Lo Sheng tidak ada di sini, bagaimana Hua Tianming, Bali Hongfeng dan Pe Tianyo bisa memecahkan cangkir roh dan menghadapi serangan jiwa yang begitu kuat? Jika tidak, kebanyakan dari mereka pasti telah jatuh sekarang. Tunggu! Lo Sheng menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Apa yang terjadi? Wajah Hua Tianming dan Pe Tianyo tiba-tiba menjadi waspada. Karena mungkin ada hal lain di kota Tianyun. Pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba mengeluarkan papan nama putih di tangannya. Papan nama ini awalnya milik Neng Yudi. Dia memberikannya kepada Lo Sheng di jalan penguji, sehingga mereka berdua dapat menggunakan papan nama itu secara langsung berkomunikasi. Secara umum, ada 3 cara bagi seorang pejuang untuk mengirimkan suara. Salah satunya adalah dengan mengirimkan suara secara langsung melalui energi sejati. Metode transmisi suara ini cocok untuk jarak yang relatif pendek. Paling banyak hanya beberapa ratus kaki. Tipe kedua adalah dengan menggunakan jimat transmisi. Jarak jimat transmisi relatif jauh, bahkan dengan jimat transmisi bisa mencapai ratusan mil. Namun biaya produksinya lebih mahal. Adapun papan nama transmisi suara memiliki jangkauan sekitar 100 atau 200 mil. Dalam jangkauan ini, papan nama dapat digunakan langsung untuk mentransmisi suara.
Memegang papan nama Neng Yudi, Loseng menuangkan sinar esensi sejati ke dalamnya dan mencoba mengirimkan suara. Tetapi papan nama itu tidak merespon sama sekali. Wajah Loseng menunjukkan kilau redup dan sepertinya Neng Yudi tidak berada dalam jarak 100 mil. Kembali, ayo jalankan misinya lagi. Loseng tersenyum ringan, melihat penampilan Loseng yang aneh. Hua Tianmin dan yang lainnya juga saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Loseng. Namun dalam perjalanan pulang, Loseng menuangkan esensi sejati ke dalam papan nama tanpa melewati jarak tertentu. Papan nama putih tidak pernah merespon, tetapi Loseng tidak menyerah. Sekitar setengah perjalanan pulang, Loseng menuangkan esensi sejati ke dalamnya lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan fluktuasi di dalam papan nama yang membuat mata Loseng berbinar. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Xiodi, apakah itu Anda?" Namun tidak ada respon di sisi papan nama. Dia mendengarnya. Loseng sangat yakin bahwa Neng Yudi harus berada dalam jarak 100 mil darinya, tetapi ke arah mana dia berada? Jadi Loseng tiba-tiba berhenti. "Bos, ada apa?" Bali Hongfeng memandang Loseng yang gugup dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena Loseng memberinya sepasang senjata suci tingkat rendah. Bali Hongfeng sekarang di belakang bosnya, jadi dia teruslah berteriak. "Apakah ada kota besar di sekitar sini?" Loseng bertanya. Hua Tianmin juga mendekati Loseng dengan wajah aneh dan berkata, "Di sebelah tenggara adalah kota Bojiang, tetapi itu adalah benteng yang didirikan oleh sekte Dewa Jahat, dan sejumlah besar pasukan sekte Dewa Jahat berkumpul di sana. Tetapi pertahanannya tidak mudah untuk ditembus, jadi aliansi bisnis tidak memiliki rencana untuk merebut kota Bojiang untuk saat ini." Jelas, kekuatan aliansi bisnis dan sekte Dewa Jahat saling terkait seperti gigi taring. Dan kota Bojiang adalah gigi paling tajam dari sekte Dewa Jahat yang dipaku di sini. Dan ini juga merupakan poster depan yang sangat penting dari sekte Dewa Jahat. Dikatakan bahwa dewa dan hantu dari sekte Dewa Jahat adalah momok yang paling menakutkan. Karena pasukan misterius Xuan Chen sedang menjaga kota Bojiang. Mendengar kata-kata Hua Tianmin, mata Loseng tiba-tiba berbinar. Itu dia. Kemudian Loseng berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju kota Bojiang. "Bos, apa yang terjadi?" Bali Hongfeng mengangkat bahu. "Ikuti saya." Hua Tianmin dan Pe Tianyu bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang mereka hampir memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Loseng. Sekarang Loseng terus terbang cepat ke ketinggian dan pada saat yang sama, dia menggunakan papan nama transmisi suara untuk menjaga komunikasi dengan Neng Yudi. Tetapi Neng Yudi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun atau mengucapkan sepatah kata pun. "Tuan Istana, Neng Yudi, lalat terbang. Bisakah Anda mengatakan sesuatu?" Tidak peduli metode apa yang digunakan Loseng, dia tetap menutup telinga. Karena hal inilah memperdalam kekhawatiran Loseng. Dia sangat marah, sehingga dia tahu hal tidak bijaksana apa yang akan dia lakukan. Karena bagaimana jika dia memiliki kekuatan hidup dan mati? Karena Cuisi mendapat dukungan dari 4 kerajaan dewa utama. Metode mereka tidak dapat dilawan oleh Yundian. Bahkan alam hidup dan mati sama sekali tidak cukup di hadapan kerajaan dewa. Setelah bergegas sejauh 60 atau 70 mil seperti ini, Loseng menatap kota Bojiang di depannya, dan matanya tiba-tiba meledak dengan amarah yang hebat. Karena di bawah kota Bojiang, puluhan ribu prajurit alam dewa penerangan duduk bersama dengan rapi. Dan orang-orang ini semua mengenakan seragam sekte Dewa Jahat. Mereka mempertahankan bentuk meditasi dan terus-menerus melepaskan energi sejati mereka. Bahkan banyak dari mereka mengeluarkan batu esensi sejati tingkat rendah dari waktu ke waktu, menghancurkannya, menyerap esensi sejati di dalamnya, dan kemudian melepaskan esensi sejati melalui tubuh mereka sendiri.
Dan di atas puluhan ribu prajurit alam Dewa Penerangan, ada ratusan prajurit alam pil ilahi yang terbang bolak-balik, mengumpulkan semua energi sejati bersama-sama, membentuk beberapa sinar energi sejati yang tebal dan terus meneruskannya ke atas. Adapun prajurit di atas dari alam pil ilahi, mereka terdiri dari 6 prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang mengenakan pakaian hijau. 6 prajurit alam kesengsaraan kekosongan inilah yang menggabungkan energi sebenarnya menjadi sebuah rune besar. Dan ada satu sosok di antara rune, dan itu adalah Neng Yudi. Yang seharusnya tak ada seorang pun di gelombang kota sungai ini yang menjadi lawan Neng Yudi. Di masa lalu, tidak ada sekte yang dapat mengumpulkan semua prajurit di sekte tersebut dan menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Jadi dalam hal ini, Neng Yudi sendiri yang dapat membunuh semua prajurit di kota Bujiang. Tapi sekarang, sekte Dewa Jahat ini memiliki metode bertarung yang aneh. Esensi sebenarnya dari puluhan ribu murid alam Dewa Penerangan berkumpul sehingga membentuk formasi besar yang dapat menutupi langit dan matahari. Formasi ini terdiri dari 6 prajurit di alam kesengsaraan kekosongan dan berhasil menjebak Neng Yudi yang berada di alam hidup dan mati. Di langit di atas kota Bujiang, pada saat ini wajah Neng Yudi menunjukkan sedikit kelelahan, tapi dia tidak menyerah dan terus menyerang rune besar itu. Bagaimanapun tidak ada yang berani meremehkan kekuatan alam hidup dan mati. Setiap kali Neng Yudi mulai mengumpulkan energi sejati, semburan udara dingin yang mengerikan keluar dari tubuh Neng Yudi. Di bawah dampak dingin yang ekstrim, tubuh Neng Yudi yang terjebak dalam rune tiba-tiba meredup 2 poin, dan dia masih tidak bisa keluar dari rune ini. Ketika esensi sejati dalam rune itu menjadi langka, prajurit alam Dewa Penerangan di bawah mengeluarkan batu esensi sejati untuk mengisinya kembali, dan kemudian mengirimkan esensi sejati secara terus-menerus. Jelas pejuang alam Dewa Penerangan ini tidak perlu bertanggung jawab untuk menyerang sama sekali. Mereka hanya perlu mengeluarkan energi mereka dari sudut pandang ini. Strategi ini sebenarnya mirip dengan formasi 3 pembunuhan Ziotian kecil yang disusun oleh Lo Sheng. Prinsip dari formasi 3 pembunuhan Ziotian kecil adalah lebih dari 1000 rune kecil digunakan untuk menyediakan energi untuk rune besar. Dan satu sama lain, pembagian kerja di antara mereka jelas, sehingga efisiensinya dapat meningkat berkali-kali lipat. Pada saat ini, 6 prajurit alam kesengsaraan Void terus mengendalikan esensi sejati dan menggunakan rune untuk melakukan serangan balik Neng Yudi. Dan ruang dalam rune itu sekitar 100 kaki, dan Neng Yudi bergerak dan menghindar di dalamnya, mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan mereka. Lagi pula tidak mudah bagi mereka untuk membunuh Neng Yudi. Oleh karena itu, kedua belah pihak justru berhadapan seperti ini. Dan Lo Sheng tidak tahu sudah berapa lama mereka saling berhadapan. Sekarang dia tiba-tiba bergegas saat melihat penampilan Neng Yudi yang menyedihkan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati? Karena dari hati, bagaimana mungkin Lo Sheng tidak peduli dengan Neng Yudi? Lagi pula, dibandingkan dengan Xiao Yokin, posisi Neng Yudi di hati Lo Sheng pasti jauh lebih penting. Hanya saja sebelumnya, Lo Sheng marah dan menentang Neng Yudi. Jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa Neng Yudi melarikan diri dalam kemarahan, sehingga dia bergegas ke tempat berbahaya sendirian? Sekarang kota Bujiang ini hampir setengah dari kekuatan sekte Dewa Jahat. Bahkan jika seluruh aliansi menghindari kota Bujiang, Neng Yudi berencana untuk merebut kota Bujiang sendirian, sehingga dia terlibat, menganggap hidupnya sendiri sebagai permainan anak-anak. Setelah beberapa saat, Hua Tianming, Bai Li Hongfeng, dan Pei Tianyu juga bergegas mendekat. Melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Penguasa istana? Penguasa istana sebenarnya terjebak di dalam. Cepat kembali ke kota Tiangin dan panggil bala bantuan. Melihat pemandangan ini, Bai Li Hongfeng segera mengungkapkan sifat aslinya. Sudah terlambat, kata Hua Tianming dengan ekspresi hati-hati di wajahnya.
Mata Petiania juga menunjukkan sedikit kilatan. Sebagai anggota Istana Awan, bagaimana mereka bisa menyaksikan penguasa istana jatuh di depan mereka? Saat ini, Losen berkata kepada Hua Tianming dan yang lainnya, "Jangan naik dulu, tunggu dulu." Bagaimanapun, para prajurit dari Sekte Dewa Jahat di depan mereka menggunakan metode pertarungan khusus ini untuk meledak dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan dapat menjebak Ninjudi. Hua Tianming dan yang lainnya mungkin hanya akan digunakan sebagai umpan meriam jika mereka bergegas maju, sementara kepala Loseng berputar, dia terus mencari cara untuk menghadapi situasi saat ini. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hua Tianming melayang di udara, mengeluarkan pedang di tangannya, menutup matanya dan mengumpulkan kekuatan. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak bagus sekarang, melawan murid-murid dari Sekte Dewa Jahat, dia mungkin hampir tidak mampu menekan para prajurit di tahap akhir alam pil ilahi. Secara umum, Hua Tianming jauh dari tandingan para prajurit di tahap awal dari alam kesengsaraan kekosongan. Kecuali dia bisa menggunakan mata pedang untuk membangun momentum, sehingga dia bisa bertarung. Adapun Petiano dan Baili Hongfeng, mereka hanya bisa berdiri di kiri dan kanan Hua Tianming untuk melindunginya, karena pertarungan di level ini memang bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh pejuang setingkat mereka. Saat ini, Loseng melayang di udara dan perlahan mendekati kota Bujiang. Dia sekarang hanya berjarak 5 atau 6 mil dari kota Bujiang. Pada saat yang sama, dia mengangkat pelat transmisi suara dan berbisik. "Zudie, saya melihat Anda." Saat dia berbicara, dia melihat Neng Yudi dalam rune. Dia terjebak dalam rune raksasa. Dia baru saja lolos dari nyala api dan kemudian kepalanya jelas terangkat dan dia melirik ke arah Loseng. Tapi dia masih tidak berbicara dan terus menyerang rune itu. "Anda mendengar saya?" kata Loseng lagi. Tampaknya Neng Yudi bisa mendengar suara Loseng dari awal sampai akhir, tapi dia tidak mau menjawab. "Masih tidak bicara? Jika saya tidak berbicara, saya akan pergi." Tiba-tiba Loseng berkata setengah bercanda. Pada saat ini, mata tajam Loseng melihat Neng Yudi mulai menyerang rune, tetapi rune yang stabil. Tampaknya kekuatan Neng Yudi tidak mempengaruhi rune sama sekali. Pada saat yang sama, Neng Yudi berkata, "Pergilah, lagi pula Anda bukan lagi murid istana Yundian saya, dan hidup dan mati saya tidak ada hubungannya dengan Anda." Mendengar kata-kata Neng Yudi, Loseng menghela nafas dalam hatinya. Wanita ini benar-benar keras kepala. Setelah memikirkannya, Loseng masih menahan amarahnya dan tiba-tiba berkata, "Yudi, maaf." "Anda meminta maaf untuk apa?" Neng Yudi menjawab dengan ekspresi, "Saya seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada Anda." Loseng tiba-tiba mulai mengaku kesalahannya. Neng Yudi mengerutkan bibirnya dan esensi sejati di tangannya berubah menjadi dinding tirai es biru, menghalangi dia di depannya, dan lingkaran api yang bergulung tiba-tiba muncul di rune. Begitu lingkaran api muncul, itu bergerak menuju Neng Yudi, menahannya. Meskipun kekuatan api yang menyerangnya sangat besar, dia tetap tidak dapat menembus dinding tirai es yang dipadatkan Neng Yudi. "Tidak ada yang salah dengan Anda, bukankah apa yang Anda lakukan benar?" Neng Yudi tiba-tiba bertanya. Mendengar itu, ada senyum masam di wajah Loseng. Sepertinya Neng Yudi masih peduli dengan urusan si Yoyokin. Saat ini, Neng Yudi masih tertarik untuk mengungkap masalah ini, dan Loseng sangat terkesan. "Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa saya salah." Loseng tiba-tiba berkata dengan menyedihkan. "Sudah terlambat," jawab Neng Yudi. "Lalu bagaimana Anda bisa memaafkan saya?" Loseng bertanya lagi. "Saya akan memaafkan Anda jika Anda mati." Dinding tirai es di sekitar Neng Yudi meleleh sedikit demi sedikit. Jadi dia tiba-tiba mengeluarkan aliran energi sejati dan mulai memperkuat dinding tirai es. "Kalau begitu, saya akan mati." Loseng tersenyum tipis dan tiba-tiba terbang menuju kota Bujiang. "Hah?"
Melihat Losen bergegas turun seperti orang gila, Neng Yudi mau tidak mau menutup mulutnya dan berteriak pelan. Apakah orang ini gila? Meskipun Neng Yudi dalam kepanikan sekarang, dia tidak berada dalam situasi kematian tertentu. Dia mungkin tidak dapat keluar dari masalah ini, bahkan tanpa orang lain mengambil tindakan. Lagi pula dia sudah lama terjebak di dalamnya, dan dia juga mencari cara untuk memecahkannya. Namun metode menggabungkan kekuatan puluhan ribu orang ini bukannya tanpa cacat. Esensi sejati yang dikumpulkan sangat beragam, apalagi esensi sejati dari puluhan ribu orang. Bahkan gerakan 6 prajurit alam kesengsaraan kekosongan tidak dapat disatukan. Selama Neng Yudi diberi waktu yang cukup, dia yakin bahwa dia dapat menemukan kekurangan dengan menggunakan ini. Jika itu terjadi di masa lalu, Neng Yudi pasti telah memperingatkan Losen untuk mundur selangkah, dan dia akan mengatakan bahwa meskipun dia tidak dapat memecahkan taktik di depannya, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri sendirian dengan menggunakan kartu truf di tangannya. Namun Losen tiba-tiba terlibat dan segalanya menjadi lebih merepotkan. Lagi pula Losen tidak tahu betapa mengerikannya metode peperangan ini. Jadi bagaimana mungkin Neng Yudi tidak gugup sekarang? Adapun Xuan Chen, dia adalah orang paling penting di kota Bujiang. Melihat seorang pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan, tiba-tiba bergegas keluar tidak jauh dari sana. Tiba-tiba sebuah cibiran muncul di wajahnya. Apakah ada lalat tanpa kepala lain yang memasuki sangkar burung? Sebenarnya, metode peperangan yang mengumpulkan kekuatan ribuan orang ini memang diturunkan ke kerajaan Dayu. Namun Cui Xi dan Wu Sanhe tampaknya tidak pandai menggunakannya. Sebaliknya, Xuan Chen adalah seorang komandan, dan di bawah perintahnya puluhan ribu prajurit bisa sangat terpadu. Meskipun taktik ini mempunyai namanya sendiri, namun Xuan Chen suka menyebut taktik ini dengan sebutan sangkar burung. Dia menyusun sangkar dan menunggu burung dari luar masuk. Bahkan penguasa Istana Awan pun dijebak oleh Xuan Chen. Ayo bunuh orang di alam kesengsaraan kekosongan itu. Xuan Chen berpikir sejenak, mengulurkan tangannya, mengeluarkan bendera pertempuran hitam, dan kemudian melambaikan bentuk khusus di udara. Melihat kode itu, prajurit alam dewa penerangan di bawah tidak bergerak sama sekali dan terus mengirimkan energi sejati mereka ke atas. Namun prajurit alam pel ilahi di tengah mulai terbang bolak-balik, mengubah arah sebagian energi sejati menuju salah satu prajurit kesengsaraan Void. Kemudian mereka langsung menembak. Awalnya, 6 prajurit alam kesengsaraan kekosongan bergabung untuk membentuk rune besar, menjebak Neng Yudi di dalamnya. Tetapi pada saat ini, 3 dari 6 orang terpisah dan menggunakan energi sebenarnya yang dikirim dari bawah untuk tiba-tiba menyerang Loseng. Dengan kata lain, sekitar setengah dari puluhan ribu prajurit mulai berbalik untuk menekan Loseng. Dengan cara ini, tekanan Neng Yudi tiba-tiba berkurang. Tapi wajah Loseng tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hanya saja jika Xuan Chen tahu bahwa orang yang datang adalah Loseng, dia tidak hanya akan menginvestasikan setengah dari kekuatannya pada Loseng. Dalam pandangan Xuan Chen, ini sudah cukup. Sekarang kekuatan puluhan ribu prajurit alam dewa penerangan terkonsentrasi, dan prajurit alam kesengsaraan kekosongan sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Melihat adegan ini, Neng Yudi tiba-tiba menjadi cemas. Tetapi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dalam rune ini, karena tidak mungkin untuk menembus rune ini dalam sekejap. Mati! Xuan Chen tersenyum dingin dan mengibarkan bendera pertempuran hitam di tangannya lagi. Pada saat yang sama, ada bendera pertempuran kuning di tangannya yang lain. Segera esensi sejati dari puluhan ribu prajurit alam dewa penerangan berubah menjadi jaringan guntur biru besar, membungkus Loseng di dalamnya. Pada saat yang sama, jaringan guntur mulai menyusut dengan hebat, dan kekuatan yang berkembang jauh lebih kuat daripada kekuatan serangan prajurit alam kesengsaraan kekosongan biasa. Adapun Hua Tianming di kejauhan masih menutup matanya rapat-rapat, karena dia tahu bahwa Loseng sedang menghadapi bahaya besar. Jadi dia mengumpulkan momentum dengan cepat.
Namun, meskipun kekuatan mata pedang menakutkan, itu memakan waktu terlalu lama. Adapun Pe Tianyu dan Bai Li Hongfeng, selain bertugas sebagai penjaga Hua Tianming, mereka berdua hanya bisa khawatir. Duar! Ketika jaringan guntur menyusut hingga ekstrim, bola cahaya putih yang menyala tiba-tiba meledak. Setelah terkondensasi sepenuhnya, momentum dan kekuatannya sebanding dengan pukulan penuh dari orang kuat di alam hidup dan mati. Melihat itu, hati Neng Yudi tiba-tiba bergetar dan penyesalan yang kuat melintas di hatinya. Jadi dia berteriak dengan ketakutan. Loseng! Jelas, bahkan jika Neng Yudi sendiri terkena serangan ini, dia tidak akan bisa bertahan tanpa senjata rahasia pertahanan. Meskipun dia tahu bahwa Loseng memiliki fisik yang luar biasa dan kini telah menembus alam kesengsaraan kekosongan. Tapi bisakah dia benar-benar menghentikannya? Anda benar-benar mencari kematian. Hanya karena satu kata, bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Neng Yudi menatap cahaya terang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Setelah beberapa saat, cahaya putih yang menyala-nyala perlahan menghilang, dan banyak prajurit memfokuskan mata mereka ke sana. Ada senyuman dingin di wajah Xuan Chen, karena dia berpikir seharusnya Loseng berubah menjadi abu. Namun ketika cahayanya benar-benar menghilang, dia melihat sosok Loseng berdiri utuh dengan senyuman tipis di wajahnya. Melihat pemandangan ini, wajah Xuan Chen tiba-tiba menjadi gelap. Apakah saya bodoh? Loseng berkata pada papan nama transmisi suara di tangannya. Setelah melihat Loseng aman dan sehat, hati Neng Yudi yang menggantung tiba-tiba menjadi rileks. Tetapi kemudian wajahnya tenggelam dan dia berkata dengan dingin. Sebaiknya Anda mati. Sejujurnya, energi sebenarnya dari puluhan ribu prajurit alam Dewa Penerangan terkonsentrasi bersama. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Bahkan jika Loseng memiliki tubuh senjata abadi kelas atas, dia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Hanya saja, tepat sebelum kekuatan itu tiba-tiba meledak, Loseng langsung menggunakan kekuatan hukum luar ruang untuk melayang ke dalam ruang tersebut. Dan inilah kengerian hukum ruang. Lagi pula, hukum ruang dan hukum waktu adalah dua hukum yang paling misterius di antara semua hukum. Walaupun hukum ini sangat sulit dikendalikan, namun begitu dikuasai, dampaknya sangat menakutkan. Sekarang, Loseng telah memahami hukum ruang tingkat kedua. Dia seperti ikan yang berenang di luar dalam ruang tersebut. Tidak peduli seberapa kasar ombaknya, Loseng dapat berenang di dalamnya seperti ikan di air, sehingga sulit untuk melukai tubuh Loseng. Kecuali lawannya jauh lebih kuat dalam kekuatan hukum ruang. Menghadapi anak yang tiba-tiba keluar ini, Xuan Chen menyadari bahwa dia mungkin dalam masalah besar. Sebelumnya, Xuan Chen mampu menjaga kota Bujiyang dengan aman dengan bantuan sangkar burung. Kadang-kadang, dia bahkan memimpin ribuan prajurit untuk pergi berlatih. Ketika dia bertemu dengan prajurit alam kesengsaraan kekosongan biasa, mereka bukanlah tandingan Xuan Chen. Dia cukup melambaikan bendera pertempuran dan dia dapat dengan mudah membunuh para prajurit alam kesengsaraan kekosongan itu. Tapi kali ini, Xuan Chen baru saja kembali ke kota Bujiyang. Ketika dia tiba-tiba bertemu dengan penguasa istana Yundian. Wanita itu sepertinya sedang menyerang kota Bujiyang seperti orang gila, yang menyebabkan ribuan orang di kota Bujiyang tewas di tangannya. Bahkan Xuan Chen sendiri hampir kehilangan nyawanya di depan Neng Yudi. Untungnya dia berlari kencang dan dengan cepat mengorganisir seluruh prajurit di kota Bujiyang dengan tergesa-gesa. Dengan cepat mengatur formasi sangkar, sehingga Xuan Chen menyadari bahwa dia telah menangkap seekor burung besar. Orang kuat di alam hidup dan mati akan dibunuh oleh Xuan Chen. Jadi bagaimana mungkin Xuan Chen tidak bersemangat? Dan ini hanya masalah waktu. Selama Neng Yudi tidak bisa menembus sangkar burung, energi sejatinya pada akhirnya akan habis, sehingga dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Terlebih lagi, Xuan Chen sendiri punya rencana lain.
Lagi pula, wanita itu adalah penguasa istana awan, mungkin wanita terkuat di wilayah tengah, dan dia masih sangat muda. Dia belum boleh menikah dengan orang lain. Jika wanita ini bisa ditangkap hidup-hidup, Xuan Chen sudah mulai berfantasi dalam hatinya. Oleh karena itu, Xuan Chen memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mengubah fantasinya menjadi kenyataan. Selama energi sejati wanita ini habis, dia memiliki banyak cara di tangannya untuk membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan, dan bahkan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu, Xuan Chen menunjukkan kesabaran yang besar dalam pertempuran ini. Namun di bawah kesabaran itu tersembunyi jiwa yang lapar seperti serigala. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah seorang prajurit alam kesengsaraan kekosongan muncul pada saat ini. Dan kota Bujiang adalah pos terdepan dari sekte dewa jahat. Dan kota Tianmi tidak akan mengirim pasukan untuk menyerang untuk saat ini. Jadi bagaimana orang ini bisa tiba-tiba keluar? Ketika Xuan Chen melihat prajurit alam kesengsaraan kekosongan ini, dia segera menggunakan kekuatan sangkar burung untuk bersiap membunuhnya secara instan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan prajurit alam kesengsaraan kekosongan ini jauh melampaui imajinasi Xuan Chen. Dengan pengetahuan Xuan Chen, dia tidak tahu cara apa yang digunakan Lo Sheng untuk menghindari serangannya. Dan yang dia tahu hanyalah dia dalam bahaya sekarang. Tetapi pada saat ini, Xuan Chen tidak akan mundur dengan mudah, apalagi melarikan diri dari kota Bujiang. Bagaimanapun ini adalah benteng yang kokoh. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri lebih cepat dari penguasa Yundian? Jadi saat ini Xuan Chen hanya bisa bertarung sampai mati untuk menang. Segera Xuan Chen dengan cepat mengibarkan benderanya dan 6 tetua alam kesengsaraan kekosongan juga dengan cepat mengubah posisi mereka. Di satu sisi mereka mengekstraksi energi sebenarnya untuk mendukung rune di langit. Di sisi lain, mereka secara bersamaan membentuk rune besar lainnya, sehingga rune itu tiba-tiba menyelimuti Lo Sheng. Namun Lo Sheng tidak memenuhi keinginan Xuan Chen, karena dia tidak berhenti sama sekali dan menembak langsung ke arah prajurit alam dewa penerangan di bagian tengah. Selama prajurit alam dewa penerangan ini terus memberikan dukungan kepada prajurit alam kesengsaraan kekosongan di atas, maka formasi ini akan mustahil untuk dipatahkan. Oleh karena itu, Lo Sheng melihat masalahnya secara sekilas dan menunjukkan cibiran pada para prajurit alam dewa penerangan itu. Karena para prajurit independen ini telah memilih untuk bergabung dengan sekte dewa jahat, mereka harus bersiap untuk mati. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.